Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Waspada, di kota Tanjung Balai aksi begal terjadi di depan rumah korban. Tersangka pencurian buah sawit di Kabupaten Simalungun dihukum membersihkan sejumlah tempat ibadah. Puluhan sopir tangki air isi ulang protes di kantor Polsek Pancur Batu terkait adanya pungutan liar di Jalan Besar Medan Brastagi. Kita ke informasi pertama. Waspada aksi begal dimanapun, termasuk di depan rumah Anda sendiri. Seorang pembegal beraksi tepat di depan rumah korbannya. Pelaku ditangkap saat akan melarikan diri menggunakan kapal perahu. Seorang wanita parubaya yang tengah mengendarai sepeda motor dibegal saat akan masuk ke rumahnya. Aksi ini terjadi di Kalan Mangga, Kota Tanjung Balai pada pekan lalu. Korban mengalami luka-luka akibat jatuh terseret karena berupaya mempertahankan perhiasan yang dirampas oleh pelaku. Korban sempat berteriak namun pelaku telah lebih dahulu kabur. Rekaman video CCTV ini beredar luas di media sosial. Polres Tanjung Balai menangkap pelaku Johan alias Black dalam upaya pelariannya menggunakan kapal nelayan mengarah ke Kepulauan Alur Kuala Asahan. Perampasan sebuah gelang yang terjadi di Jalan Hamdoko dengan korban perempuan usia lanjut. Kemudian di hampir jam yang sama, sekitar pukul 09.30 WIB, telah terjadi percobaan perampasan juga sebuah kalung di Jalan Mangga. Kemudian Polisi menyita barang bukti gelang emas hasil begal serta sepeda motor tersangka yang digunakan memepet korban. Tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Tuti Alewea Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Tindak pidana pencurian buah sawit milik perkebunan PT PN 4 yang tersebar di Kabupaten Simalungun berakhir tanpa menempuh jalur hukum dengan hukuman melakukan kebersihan di sejumlah tempat ibadah. Sidang massal tindak pidana pencurian buah sawit milik PT PN 4 di Kabupaten Simalungun berakhir dengan restoratif justice atau kesepakatan damai. Sidang massal yang berlangsung di Polsek Tanah Jawa menghadirkan 70 tersangka dengan 64 perkara. Sidang ini dihadiri Kapolres Simalungun, tokoh pemuka agama, dan serta anggota DPR RI Komisi 3 yang melakukan pengawasan bidang hukum, HAM, dan keamanan dengan disaksikan dari pihak manajemen PT PN 4. Mana manfaatnya? Saya menghitung jumlah orang di penjara lebih dari 200.000. Dihitung biaya tadi mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai di lapas, totalnya 8,7 triliun. Oke, biaya untuk klaim bikin tadi memenjarakan ini berapa ini? Hari ini berapa ini? Sekitar 2 triliun. Maka 10 triliun uang habis dari APBN untuk menghukum warga negaranya karena kekurangan perut dan tidak makan tadi. Keseluruhan tersangka merupakan pelaku pencurian buah kelapa sawit di wilayah kerja PT PN 4 dari mulai tahun 2021 hingga tahun 2023. Sementara pelapor adalah pihak PT PN 4. Ini sukses sekali, dan yang kedua, dengan cara ini maka ini polsek pertama di Indonesia yang per hari ini zero LP. Tidak ada lagi kasus pencurian di sini atau kasus-kasus kecil yang memang ditangani level polsek. Para tersangka mengakui perbuatannya dan meminta maaf, serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan bersedia menjalani sanksi sosial berupa pembersihan rumah ibadah, masjid atau gereja sebanyak 4 kali dalam seminggu dan berlangsung selama 1 bulan. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun.
Resah dengan maraknya rumah warga yang dijadikan tempat praktik judi ketangkasan tambak ikan membuat puluhan warga dan tokoh agama kembali menggerebek dan membubarkan paksa para pemain judi di Kabupaten Deli Serdang. Dari 2 lokasi, warga menyita 4 unit mesin judi ketangkasan tembak ikan. Puluhan warga kembali menggerebek 2 rumah yang dijadikan lokasi ketangkasan judi tembak ikan di kawasan Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya, pada Jumat 28 Juli 2023 lalu, warga juga sudah melakukan penggerebekan. Dari 2 lokasi judi, warga menyita 4 unit mesin judi tembak ikan. Warga pun langsung menyerahkan peralatan tersebut ke Polsek Hamparan Perak untuk segera dimusnahkan sebagai efek jerah bagi para bandar. Yang sudah berulang-ulang diingatkan oleh masyarakat, sepertinya peringatan itu tidak digubris oleh mereka. Alhasil saya bersama kawan-kawan dan beberapa masyarakat dari masyarakat setempat, kita lakukan tindakan untuk mengangkat judi ikan di lokasi ini. Ada berapa unit, Pak? Ada sekitar 4 unit. Kegiatan yang dilakukan warga sebagai peringatan, namun jika masih ada yang nekat membuka praktik judi, maka warga akan bertindak lebih tegas dengan merusak mesin-mesin judi tersebut. Warga akhirnya membubarkan diri setelah mengantarkan 4 unit mesin judi tembak ikan tersebut ke Polsek Hamparan Perak. Belum ada keterangan resmi dari aksi penggerebekan ini. Warga berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan dan menindak pemilik serta pelaku judi tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Di Kota Pematang Siantar, truk bermuatan sayur terguling menghantam tembok pagar rumah warga dan tiang listrik. Kecelakaan diduga remblong dan tak mampu mengendalikan truk saat berada di tikungan. Sementara muatan berisi sayur kol berhamburan di sekitar lokasi kejadian. Diduga remblong dan tak mampu mengendalikan truk saat berada di tikungan, membuat sebuah truk muatan sayur terbalik dan menabrak pagar tembok milik warga. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Medan kilometer 4 Kota Pematang Siantar pada Senin pagi. Akibat kecelakaan, tembok pagar 3 rumah milik warga rata dengan tanah usai dihantam truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain menabrak pagar, beberapa tiang traffic light dan listrik patah. Sebelumnya udah ada tanda-tanda nggak rem yang bolong tadi? Nggak ada ya? Dari sana saya tadi berhenti. Jalan rata. Air kecil jalan. Oh gitu. Warga dan polisi dari Polres Pematang Siantar membantu evakuasi sopir dan kernetnya keluar dari dalam truk. Sementara muatan berisi sayur kol berhamburan di sekitar lokasi kejadian. Sementara truk dapat dievakuasi dengan mobil alat berat dan dibawa ke Mapolres Pematang Siantar. Yana Spara melaporkan dari Pematang Siantar.